Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Sakaria 8 ayat 16. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang. Alayom mahata akasi bahenom muna. Genup mamadok hata hasitongat tudungan hasitongan do uhum. Hadameon ma panguhumon muna di partukoam muna. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan yang disampaikan oleh Sakaria kepada umat Israel. Bagian dari nubuatan agar umat Israel hidup di dalam kebenaran Tuhan dan melaksanakan hukum mendatangkan damai. Karena yang terjadi bagi umat Israel di saat itu bahwa terjadinya yaitu penjoliman terhadap hukum, terhadap kebenaran. Mereka tidak takut lagi berdusta, tidak takut lagi berbohong, tidak takut lagi membodoh-bodohi dan menakut-nakuti sesamanya. Dan benar-benar apa yang disampaikan oleh Sakaria adalah bagian dari hidup kebenaran. Agar umat Israel hatinya, pikirannya, jiwanya, imannya, peribadahannya berasal dari kebenaran. Kenapa kebenaran itu begitu penting, saudara-saudaraku? Karena kebenaran itulah firman. Karena kebenaran itu akan mendatangkan damai. Karena kebenaran itu mendatangkan hidup kekudusan. Karena kebenaran itu mendatangkan bagi mereka yaitu hidup berdampingan dan saling mengasihi. Maka Sakaria mau mengingatkan umat itu agar mereka kiranya selalu mengucapkan dan berkata-kata dengan keadilan dan kebenaran. Tidak membohong-bohongi dan tidak menakut-nakuti, apalagi namanya memanipulasi, apalagi namanya membeli hukum, melakukan perkara terhadap penjuliman terhadap orang-orang kecil. Karena di saat itu terjadinya bagi orang-orang fakir miskin, anak-anak yatim piatu, termasuk janda-janda yang tidak lagi merasakan kebenaran dan tidak merasakan keadilan. Disinilah Sakaria mau menyerukan agar mereka mau benar-benar dalam berkata-kata, agar mereka benar-benar yaitu hidup, bahwa di dalam hidup umat Israel itu adalah merupakan kesempatan bagi mereka saling membentuk, yaitu persekutuan yang saling mengasihi. Nah, saudara-saudaraku, itu juga yang mau disampaikan kepada kita, agar dalam hidup kita kebenaran itu terus mengalir. Agar kebenaran dan hukum keadilan itu terus kita rasakan bagian daripada kehidupan kita, saudara-saudaraku. Sehingga kita akan merasakan kenyamanan yang dari Tuhan. Sehingga kita akan merasakan hidup berdampingan. Kenapa? Karena kita di dalam kebenaran itu. Satu lagi yang mau saya sampaikan Bapak Ibu dari nats ini. Kesempatan itu dalam hidup orang percaya tidak akan bisa diulang-ulangi.
Maka kesempatan kita pada hari ini adalah mau menjadi berkat. Dan kesempatan itu mau menyatakan kepada kita adalah bagaimana supaya tidak menyia-nyiakan kehidupan kita. Demikianlah kiranya kita dalam hidup ini, dalam waktu ini. Hidup adalah kesempatan kita menyampaikan dengan jujur kebenaran itu terus-menerus. Apa yang kita perkatakan dan apa yang kita lakukan penuh dengan kebenaran dan keadilan dan mendatangkan damai bagi bangsa dan bagi diri kita sendiri. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengingatkan kami agar kami terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Amin.